Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yanuar Farizal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema yang cukup menarik, yaitu kesehatan jiwa remaja. Apa yang akan kita bahas? Mari kita lihat satu persatu. Remaja. Menurut kalian remaja itu apa dan siapa? Apakah kita masih bisa disebut sebagai remaja? Oke, kalau mau tahu, kita lihat pada rentang usianya dulu. Kita remaja atau bukan? Oke. Ternyata Stuart sudah pernah menjelaskan bahwa usia 11 sampai 12 tahun adalah tahap perkembangan di mana terjadi perubahan pada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu adalah masa transisi di mana seseorang belum bisa disebut sebagai dewasa, tapi juga bukan lagi sebagai anak-anak. Jadi remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata remaja memiliki yang namanya tugas perkembangan. Menurut Erikson, tugas perkembangan dari remaja adalah penentuan identitas diri. Kalau dia mencapai tahap perkembangannya, maka akan terbentuk yang namanya identitas diri. Tetapi, kalau remaja tidak mampu mencapai tugas perkembangannya, maka yang terjadi adalah kekacauan identitas. Nah, remaja ini sudah mulai yang namanya mengeksplorasi diri, baik di lingkungan sosialnya, di keluarganya, maupun di masyarakat. Sebagai apa? Sebagai bentuk pencarian jati diri. Sebenarnya ini saya siapa? Nah, itu yang seringkali ada di dalam benak pikiran para remaja. Kita akan lihat bagaimana populasi dan juga komposisi penduduk. Nah, ini proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2013. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 mencapai 260 juta. Nah, dari jumlah yang itu banyak, ternyata yang berusia 10 sampai 14 tahun laki-lakinya sekitar 11 juta. Perempuannya juga hampir sama, 11 juta. Kemudian yang berusia 15 sampai 19 tahun hampir sama juga, sekitar 11 juta. Jadi kalau di total jumlah penduduk remaja kurang lebih 45 juta atau 17% dari jumlah populasi penduduk di Indonesia. Ini data dari sensus penduduk tahun 2010. Nah, sekarang ini sudah tahun 2020. Bisa jadi jumlahnya itu meningkat. Oke, tadi di awal saya menyebutkan bahwa tugas perkembangan dari remaja adalah mencari yang namanya identitas diri. Nah, kalau kita lihat di gambar, maka kepribadian dari seorang remaja itu bisa dipengaruhi banyak faktor. Ada yang namanya faktor risiko dan ada juga yang namanya faktor protektif. Ketika faktor risiko ini muncul, maka yang terbentuk kepribadian diri dari remajanya yang kurang bagus. Kalau banyak faktor protektifnya, maka terbentuk kepribadian diri remaja yang optimal. Nah, faktor risiko ini bisa dari faktor individu, bisa juga dari faktor psikososial. Bisa dari internal, bisa juga dari eksternal. Kalau yang dari internal atau dari individu, apa kira-kira? Ada masalah genetik. Ada mungkin dari kemampuan sosialnya yang kurang bagus. Nah, kalau dari faktor psikososial, bisa dari keluarganya, bisa dari sekolahnya, bisa dari situasi kehidupannya.
Kalau keluarganya itu tidak harmonis, kemudian di sekolah juga lingkungannya tidak bagus, banyak terjadi bullying, maka bisa membentuk kepribadian remaja yang tidak bagus. Nah, lain halnya kalau faktor protektif ini lebih banyak. Contohnya apa? Ada karakter personal yang memang sudah bagus. Keluarganya itu keluarga yang suportif, mampu memberikan dukungan kepada remaja dalam mencari identitas dirinya secara optimal. Kemudian dia juga tinggal di suatu lingkungan sosial yang suportif, dan remajanya memang punya keterampilan sosial yang baik. Dia bisa memilah, saya harus melakukan sosialisasi kepada siapa, kalau yang ini bagus atau tidak. Nah, disitulah keterampilan sosial yang harusnya dimiliki oleh remaja. Nah, tugas perkembangan remaja adalah pembentukan identitas diri. Cirinya apa? Nah, ciri dari tugas perkembangan yang tercapai, remaja itu mampu membina hubungan yang lebih dewasa dengan teman sebayanya, dari gender laki-laki maupun perempuan. Kemudian, dia mampu yang namanya mencapai kemampuan peran maskulin dan feminim sesuai dari jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, berarti peran maskulin lah yang akan muncul. Dan kalau dia perempuan, maka peran feminim yang akan lebih dominan. Kemudian remaja dapat menerima perubahan fisik, baik laki-laki maupun perempuan. Perkembangan secara fisiknya, yang laki-laki sudah mulai tumbuh kumisnya, jenggotnya, badannya juga sudah mulai terbentuk atletis. Yang perempuan sudah mulai tumbuh payudaranya. Nah, kalau remaja itu tugas perkembangannya optimal, dia mampu menerima perubahan fisiknya. Nah, kemudian remaja ini akan mencoba yang namanya mencapai kemandirian emosional dari orang dewasa lain. Kemudian remaja akan mulai mempersiapkan untuk menikah, mempersiapkan untuk bekerja. Tapi mereka belum siap sebenarnya. Ini masih tahap awalnya. Kemudian remaja akan mendapatkan nilai dan sistem etika sebagai panduan dalam berperilakunya. Dia harusnya sudah tahu tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat, aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Karena kalau kita melihat dalam rentang tadi, remaja itu bisa jadi dia sudah memiliki KTP. Bisa jadi remaja sudah memiliki surat izin mengemudi. Hal ini berarti bahwa remaja harus mampu mematuhi peraturan yang berlaku, baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Kalau remaja itu tidak mampu mencapai tugas perkembangannya, maka yang terjadi adalah penyimpangan perkembangan. Apa yang terjadi? Kebingungan peran. Si remaja tidak menemukan ciri khas dari dirinya. Dia merasa bingung, tidak bisa yang namanya merencanakan masa depannya. Saya harus ngapain, saya harus berbuat apa target saya. Dia tidak bisa merencanakan itu. Kemudian interaksi dengan lingkungannya juga tidak bagus. Ya di rumah terus, nggak pernah mau sosialisasi. Bisa menimbulkan yang namanya antisosial. Atau mungkin remajanya menjadi tidak menyukai dirinya karena perubahan fisik yang terjadi. Baik perubahan fisik pada laki-laki ataupun perubahan fisik pada perempuan. Nah, remaja itu biasanya sudah mulai berani mengambil keputusan. Nah, tetapi pada remaja yang bingung peran, dia akan sulit yang namanya mengambil keputusan. Dia bingung, dia menjadi tidak mandiri. Nah, perkembangan remaja ternyata dipengaruhi oleh perkembangan biologisnya. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan biologis, maka kita akan mengenal yang namanya masa pubertas.
di mana perubahan biologis ini dibagi menjadi dua hal, yaitu ada perkembangan otak dan ada perkembangan hormonal. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, meningkatnya produksi hormon pada kedua gender menyebabkan perkembangan kemampuan reproduksi dan kematangan penampilan fisik. Perubahan fisik yang terjadi contohnya apa? Tumbuhnya rambut di area kemaluan, perkembangan payudara pada perempuan, menarke. Terus kalau pada laki-laki apa yang terjadi? Perkembangan alat genitalnya, pertumbuhan rambut pada area kemaluan, perubahan suara, kemudian muncul rambut di wajah, di kumisnya, jenggotnya. Kemudian pertambahan yang cepat pada tinggi dan berat badan pada kedua gender, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kita harus tahu tingkat hormon dapat mempengaruhi perilaku remaja dan menghasilkan respon emosional yang ekstrim. Contohnya apa? Perubahan suasana hati maupun emosional yang meledak-ledak. Itu tadi tentang perkembangan secara hormonal. Nah, perkembangannya otak bagaimana? Ternyata pada remaja ini pertumbuhan otak akan tetap berlangsung pada remaja. Walaupun jumlah neuronnya itu tidak bertambah. Tapi sel-sel yang mendukung, yang mengikat, kemudian yang memelihara neuron itu mulai berkembang. Kemudian ada yang namanya pertumbuhan selaput mielin di sekitar akson sel saraf, kemudian berlanjut sampai masa pubertas, di mana proses pertumbuhan saraf menjadi lebih cepat. Nah, secara bersamaan jumlah koneksi antar neuron yang berdekatan mulai menurun. Kondisi ini memungkinkan menggambarnya hilangnya koneksi antara neuron yang tidak sesuai atau jumlah neuron yang terlalu berlebih. Perubahan yang terjadi pada sistem neuron sejalan dengan perkembangnya pembentukan pikiran formal operasional, seperti yang sudah dijelaskan oleh Piaget sebagai masa berpikir kognitif dewasa. Respon fisik terhadap stres yang terjadi pada remaja menjadi lebih cepat dibandingkan orang dewasa karena korteks prefrontalnya, area pada otak yang berperan menenangkan saat mengkaji bahaya dan menurunkan respon, belum berkembang secara penuh. Ketika kita akan melakukan pengkajian pada remaja, kita harus mempertimbangkan ada beberapa bagian seperti citra tubuh, identitas, kemandirian, peran sosial, dan juga perilaku seksual. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah citra tubuh. Proses pertumbuhan fisik pada remaja ini bisa tidak rata dan tidak terjadi seketika. Kemudian, usia kronologis pada remaja bukan merupakan panduan yang tepat dalam menilai kematangan fisiknya, karena pertumbuhan terjadi secara cepat dan berbeda untuk setiap individu. Semakin besar perbedaan seorang remaja dengan anggota kelompoknya, maka akan memunculkan ansietas yang lebih besar pada remaja tersebut. Kemudian, remaja akan mulai secara berkelanjutan mengevaluasi dirinya dalam hal apa? Perubahan fisik, terutama dalam karakter seks primer dan sekunder yang sangat jelas. Perubahan fisik pada masa pubertas menyebabkan remaja memiliki kesadaran diri tentang perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Itu yang berkaitan dengan citra tubuh. Kalau yang berkaitan dengan identitas apa?
Nah, remaja ini mengalami yang namanya masa kegembiraan dan juga ketegangan yang tinggi dalam merespon perubahan fisik pada masa pubertas. Remaja akan mulai menunjukkan eksplorasi identitas diri yang sangat tinggi yang ada kaitannya dengan hubungan dengan orang tuanya. Contohnya apa? Pada hubungan orang tua yang saling menghargai kebersamaan dan keterpisahan, kemudian mendukung perbedaan antara anggota keluarga, dan menyadari batasan jelas antara mereka dengan anak remajanya. Yang ketiga adalah kemandirian, di mana remaja mulai ingin secara alam bawah sadar mempertahankan ketergantungannya. Tapi pada sisi yang lain, mereka sedang dalam proses menuju kemandirian. Nah, di sini peran dalam pola asuh orang tua sangat penting. Interaksi antara remaja berubah menjadi mandiri dan hubungan dengan keluarga menjadi penting. Ada 3 macam pola asuh. Ada pola asuh secara tradisional, ada pola asuh secara otoriter, dan ada juga pola asuh secara demokratis. Kemudian yang keempat adalah peran sosial. Remaja ini biasanya akan menganggap kelompok teman sebaya sangat penting. Karena apa? Karena dengan memiliki rasa aman pada kelompoknya, maka remaja dapat belajar bagaimana cara mengatasi konflik yang dia hadapi. Remaja berespon pada banyak stimulus dan mengalihkan ketegangannya dengan menciptakan hal-hal yang baru serta memiliki dorongan mencoba berbagai di bidang yang diminatinya. Makanya pada usia remaja mereka akan mulai menggeluti yang namanya hobi. Kalau di sekolah biasanya akan disalurkan lewat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Makanya perlunya lingkungan yang suportif. Salah satunya adalah lingkungan sekolah yang suportif. Selanjutnya adalah pada perilaku seksual. Nah, pada remaja mereka akan menggunakan fantasinya untuk melepaskan ketegangan seksualnya. Tapi kadang mereka akan merasa bersalah dan malu tentang fantasi atau perasaan seksual tersebut. Nah, cara yang dilakukan remaja yang sering kali dilakukan untuk mengatasi ketegangan adalah melakukan yang namanya masturbasi. Nah, ketika kita sudah melakukan pengkajian pada remaja, maka kita terkadang melihat berbagai macam respon maladaptif. Nah, respon maladaptif ini ternyata banyak sekali yang terjadi. Ada aktivitas seksual yang tidak sesuai, ada kehamilan pada remaja, ada gangguan suasana hati, ada kejadian bunuh diri, perubahan tingkah laku, bullying atau perundungan, kekerasan, penggunaan zat adiktif, dan masalah citra tubuh. Pada aktivitas seksual yang tidak sesuai, ini meningkatkan yang namanya risiko penyakit menular seksual. Karena apa? Remaja belum terlalu mengerti tentang kontrasepsi. Remaja masih bereksplorasi, bereksperimen untuk mendapatkan kesenangan semata, tanpa memikirkan dampak atau konsekuensi yang akan mereka hadapi. Kemudian pada masalah kehamilan pada remaja, disinilah adalah peran dari orang tua dalam menunda hubungan seksual usia dini. Perawat punya peran tidak kira-kira? Tentu. Perawat itu punya posisi yang ideal dalam memberikan edukasi pada remaja tentang kontrasepsi dan mengontrol hawa nafsu seksualnya. Kemudian pada masalah gangguan suasana hati,
depresi pada remaja merupakan gangguan kesehatan mental yang paling umum terjadi dan bisa berakibat fatal. Remaja yang mengalami depresi pada usia 14 dan 16 tahun akan berisiko lebih tinggi untuk terjadi depresi mayor pada kemudian harinya. Nah, remaja yang paling berisiko terjadi kondisi itu adalah remaja dengan riwayat keluarga yang menderita depresi. Kemudian masalah yang lain adalah terkait bunuh diri. Bunuh diri merupakan panggilan minta tolong sebenarnya yang harus direspon baik oleh keluarga maupun oleh sekolah. Nah, kasus bunuh diri yang terjadi pada remaja banyak dipengaruhi oleh obat-obatan seperti penggunaan alkohol, kemudian bisa juga karena adanya kematian anggota keluarga, ada permasalahan di sekolah, ataupun punya masalah hukum. Rata percobaan bunuh diri pada remaja dan berhasil yang sangat tinggi terutama pada kelompok remaja yang mengalami gay, lesbian, dan biseksual. Nah, peran perawatnya di mana? Perawat harus mampu menjelaskan pada remaja bahwa perilaku bunuh diri bukanlah sesuatu yang perlu dirahasiakan, dan orang tua harusnya tahu tentang kondisi yang sedang dialami oleh remaja. Nah, kemudian ada lagi permasalahan respon maladaptif yang lain adalah menciderai diri. Kemudian gangguan tingkah laku. Sudah mulai adanya perilaku melanggar hak orang lain, norma maupun aturan sosial. Remaja yang punya gangguan tingkah laku seringkali memiliki hubungan yang buruk dengan orang tuanya. Makanya pola asuh antara anak dengan orang tua itu sangat penting. Dan komunikasi antara anak dengan orang tua harusnya terjalin antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Yang artinya komunikasi secara dua arah. Permasalahan lain adalah bullying atau perundungan. Apalagi pada kondisi saat ini bullying tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga dapat terjadi melalui media online. Nah, bullying ini biasanya hasil meniru perilaku saat dia di rumah atau dia mengobservasi dari perilaku orang dewasa. Hampir mirip dengan perilaku kekerasan. Nah, kalau kekerasan biasanya pada remaja yang menampilkan perilaku agresif, mengalami frustasi, dan dia biasanya adalah punya role model dalam melakukan kekerasan selama periode anak-anaknya. Kemudian, kalau remaja yang punya tindakan ekstrim atau mungkin melakukan pembunuhan, itu seringkali berasal dari keluarga yang menganggap kekerasan sebagai perilaku yang bisa diterima. Karena apa? Remaja akan meniru, remaja akan melakukan imitasi dari mana? Orang yang paling dekat dengan dia, yaitu keluarga. Nah, permasalahan lain adalah penggunaan zat adiktif. Paling banyak dikonsumsi remaja adalah alkohol. Setelah itu apa? Marijuana. Penggunaan zat adiktif dampaknya pada remaja cukup besar. 50% kematian pada remaja yang berusia 15 sampai 24 tahun. Tingginya tingkat penggunaan alkohol pada remaja berhubungan dengan 3 penyebab kematian paling umum pada remaja, yaitu kematian akibat kecelakaan, pembunuhan, dan
bunuh diri. Dan kalau misalnya remaja sebelum usia 20 tahun sudah menggunakan obat-obatan, maka dia diprediksikan akan berlanjut perilaku tersebut sepanjang waktu. Respon maladaptif yang terakhir adalah masalah citra tubuh. Masalah citra tubuh ini ada akhirnya muncul gangguan makan seperti bulimia, anoreksia, dan obesitas. Dan masalah citra tubuh tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi ada juga dialami oleh laki-laki. Gangguan makan pada remaja merupakan masalah yang paling sering terjadi. Sehingga kita sebagai orang dewasa harus mampu memberikan pemahaman tentang citra tubuh yang ideal. Bagaimana dia bisa menerima kondisi tubuhnya, bagaimana dia bisa menerima perubahan kondisi fisiknya, itu akan lebih memungkinkan remaja dapat tumbuh kembang secara optimal. Nah, kita akan melihat bagaimana kesehatan jiwa remaja. Kalau data dari Riskesdas tahun 2013 ini, kita lihat ada grafik laki-laki dan perempuan. Usia 10-19 tahun dan yang merah adalah 20-24 tahun. Di mana ternyata remaja dengan gangguan jiwa emosional lebih banyak terjadi pada perempuan. Tapi, ya, ada tapinya. Peserta didik yang melakukan bunuh diri justru lebih banyak pada laki-laki. Baik pada usia 13-15 tahun ataupun 16-17 tahun, itu lebih banyak bunuh diri pada laki-laki. Kita lihat masalah kesehatan jiwa secara global. Kalau tadi di Indonesia, kita akan melihat sekarang di dunia. Bunuh diri pada remaja menyebabkan kematian nomor 2 terbanyak di dunia pada usia 15-29 tahun. Dan 350 juta orang di dunia ini diestimasikan mengalami depresi. Dan depresi menjadi penyebab disabilitas utama di dunia. Estimasi dari penelitian epidemiologi yang berbasis di komunitas di seluruh dunia diestimasikan lifetime prevalence rates of mental disorder sebanyak 12,2 sampai 48,6%. Dan kalau kita lihat juga pada gangguan mental emosional, gejala-gejala depresi maupun ansietas pada usia lebih dari 15 tahun sebesar 6% atau sebesar 14 juta jiwa. Dan gangguan jiwa berat atau psikotik sebesar 1,7 per mil atau 400.000 jiwa. Nah, kita akan belajar bagaimana proses awal psikosis atau early psikosis. Kondisi awalnya adalah kondisi sehat. Ada berbagai macam stresor, baik biologis, baik psikologis, maupun sosial. Karena kondisi sehat, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah promosi kesehatan. Untuk apa? Meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Nah, ketika stresor itu sudah semakin banyak, akhirnya bergeser menjadi berisiko atau ODMK. Dia punya masalah psikososial. Sudah muncul yang namanya gejala prodroma. Nah, apa yang harus dilakukan di sini? Sudah mulai prevensi, pencegahan. Pencegahan biar apa? Agar tidak terjadi yang namanya gangguan jiwa. Kalau ternyata di sini tidak dilakukan tindakan yang adekuat, maka dapat terjadi yang namanya early psikosis.
Nah, di sini harusnya apa? Harus pendeteksian secara awal. Dan early psikosis ini biasanya terjadi pada usia 15 sampai 25 tahun. Harusnya pada usia ini sudah langsung mendapatkan pengobatan. Tapi yang terjadi di masyarakat akan muncul yang namanya fase di mana dia tidak mendapatkan pengobatan untuk psikosisnya. Sehingga apa yang terjadi? Gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa muncul gangguan psikotik, skizofrenianya, akhirnya dia muncul. Kalau sudah terjadi skizofrenia, maka yang bisa dilakukan adalah upaya kurasi dan upaya rehabilitasi. Tadi saya menyebutkan tentang fase prodroma. Fase prodroma itu adalah sebuah periode perubahan perilaku, fungsi, peran maupun sosial yang muncul sebelum ada gejala psikotik. Apa contohnya? Gangguan tidur, kecemasan, gampang tersinggung, perubahan persepsi, proses pikirnya bermasalah, fungsi kognitifnya error, suasana hatinya tidak teratur, tidak menentu. Yang biasanya ini dikenal sebagai gejala dasar sebelum onset episode pertama dari psikosis. Contoh lain ada gejala prodroma yang lain ada apa? Contohnya adalah sulit berkonsentrasi, curigaan, perubahan cara melihat dan mendengar, mulai ada yang namanya perilaku yang aneh-aneh, mulai menarik diri, mulai dia tidak mau melakukan kebersihan diri, akhirnya apa? Sudah mulai bau. Nah, kalau sudah mulai fase psikosis dini, nah kita lihat psikosis dini itu seperti apa? Pemuda pada masa transisi, remaja, yang terjadi apa? Perubahan kehidupan, baik biologis, baik psikologis, maupun sosial kultural, semuanya berubah. Ditambah apa? Dia tidak mampu adaptasi, atau dia tidak memiliki coping yang tidak adekuat. Ada perubahan, tidak mampu adaptasi. Apa akhirnya? Muncullah psikosis dini, early psikosis, yang mana usianya biasanya pada 15 sampai 25 tahun. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Kita akan lihat masalah-masalahnya apa yang terjadi di sekolah. 84% siswa ini sering mengalami kekerasan di sekolah. Cukup besar, 84%. Dan 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa adanya petugas sekolah yang menjadi pelaku kekerasan. Dan 40% juga melaporkan bahwa kekerasan yang dia alami adalah kekerasan fisik oleh teman sebayanya. Dan ternyata 75% siswa itu mengaku bahwa pernah melakukan, jadi mereka menjadi pelaku, pernah melakukan kekerasan di sekolah. Dan yang perempuan menyebutkan bahwa 22% siswa perempuan menyebutkan guru ataupun petugas sekolah seringkali melakukan perilaku kekerasan. Dan 50% anak sekolah melaporkan mereka mengalami bullying di sekolah. Itu permasalahan yang muncul di lingkungan pendidikan atau di sekolah SMP, SMA, itulah yang terjadi kondisinya. Nah, sekarang bagaimana cara atau upaya yang bisa kita lakukan kepada remaja? Kita bisa melatihkan ada 4 cara. Yang pertama adalah avoid, yang kedua alter, yang ketiga adapt, dan yang keempat adalah accept.
avoid, kita ajarkan pada remaja bagaimana menghindari sumber masalah yang menimbulkan stres. Kita latihkan remaja untuk berpikir secara kritis dan rasional. Kalau memungkinkan itu menjadi masalah, hindari. Itu berarti kita menggunakan strategi avoid. Tapi kalau masalahnya itu udah nggak bisa dihindari, coba untuk dirubah. Minta bantuan pada orang yang dapat dipercaya, pada orang dewasa, ataupun pada teman juga bisa. Nah, itu sudah masuk pada alter. Kita sudah tidak bisa menghindar, berarti kita harus bisa untuk merubahnya. Kemudian, fase yang lain adalah adapt. Kalau sudah tidak bisa dihindari, maka kita harus mengatur respon kita terhadap masalah. Kita latihkan bagaimana cara berpikir positif, bagaimana fokus pada hal-hal yang baik. Kita latih mereka agar mampu beradaptasi. Kalau ada masalah, berpikir positif, fokus pada hal-hal yang baik, itu yang kita latihkan kepada remaja. Kemudian yang terakhir adalah accept atau belajar bagaimana menerima kenyataan. Belajar bagaimana bisa memetik hikmah dari suatu kejadian atau masalah yang terjadi. Jadi nanti remaja kalau ada suatu kondisi, dia bisa belajar, oh ternyata kalau saya tidak belajar di sekolahan secara serius, maka yang saya dapat adalah nilai saya jeblok. Oh ternyata kalau seperti ini menjadi ini. Nah, itu bagaimana remaja bisa menerima kondisinya atas perubahan yang dia alami atau dia dapatkan. Nah, ternyata remaja ini pernah diangkat pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada tahun berapa? 2018. Young People and Mental Health in a Changing World. Terakhir, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, menambah wawasan kita, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mengarahkan remaja agar menjadi remaja yang memiliki identitas personal yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.